Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2096. Beberapa pelayan segera naik untuk mengantarkan surat itu. Raja Hijau pun segera meminta para pelayannya untuk melakukan persiapan pernikahan. Sekitar 2 jam kemudian, sudah ada 2 pembangkit tenaga immortal atas yang datang. Kedua pembangkit tenaga immortal atas ini, yang biasanya memiliki hubungan dengan Raja Hijau mengenai pil abadi, bagaimana mungkin keluarga Raja Hijau tidak datang ketika ada acara bahagia. Setelah itu, semakin banyak orang kuat immortal atas datang. Selamat Tuan Raja Hijau. Haha, terima kasih sudah datang untuk minum anggur pernikahan rumahku. Grandmaster Green King sopan, Anda telah membantu kami dengan alkimia kami setiap hari. Saya harap Anda akan lebih menjaga kami di masa depan. Ini adalah tanda kecil penghargaan kami, terimalah. Ini, betapa baiknya ini. Seharusnya pernikahan besar muridmu, bagaimana bisa kamu datang dengan tangan kosong? Beberapa dewa atas yang kuat, semuanya memberikan hadiah yang luar biasa. Tang Zichen melihat teman baik, layak menjadi dewa atas yang kuat, sungguh tawaran yang murah hati, hadiah 10 miliar tahun rumput abadi. Tang Zichen menjilat bibirnya saat dia melihat. Beberapa jam kemudian, total lebih dari 20 pembangkit tenaga immortal atas datang. Saya mendengar bahwa belum semua dari mereka datang. Tamu bangsawan dari klan bintang telah tiba. Teriakan terdengar di luar pintu. Tang Zichen dan Green King, serta Master Tianxiang, bergegas keluar untuk menyambut mereka. Tang Zichen diam-diam bertanya kepada Tianxiang, menantu perempuan, tuan kita juga terhubung dengan klan Singa. Tentu saja, leluhur klan bintang juga berurusan dengan tuan kita dalam pil abadi. Berjalan keluar dari gerbang, hanya orang kuat Earth Immortal yang datang. Orang kuat Earth Immortal itu berkata, "Salam Tuan Green King, leluhur keluarga saya telah keluar untuk menutup pintu, dan kepulangannya masih belum ditentukan. Hari ini saya datang atas nama leluhur keluarga saya untuk memberi selamat kepada senior Green King karena menerima senior anak magang." Raja Hijau tersenyum, "Sama-sama, Brother Steri Yao, silakan masuk juga." Pria bernama Starsin memandang Tang Zichen, lalu menghela nafas. Tang Zichen mengenali pria ini. Tang Zichen pernah melihatnya sebelumnya ketika klan bintang mencoba merekrut Tang Zichen. Xing Yao berkata, "Zoumi, selamat, sepertinya keluargaku merindukanmu." Tang Zichen berkata, "Di mana senior mengatakan itu?" Star Yao menyajikan rerumputan abadi berusia 800 juta tahun sebagai hadiah. Tang Zichen berkata dalam hatinya, pernikahan ini terlalu berharga, bidikan ini, semuanya luar biasa. Tentu saja, Raja Hijau menerima begitu banyak rumput abadi, tidak ada yang tahu berapa banyak yang akan dia berikan kepada Tang Zichen. Pada akhirnya, para tamu semua hampir tiba, total lebih dari 30, tentu saja, tidak semuanya adalah dewa yang kuat, lagi pula, beberapa dari mereka tidak bebas, tetapi semuanya memiliki perwakilan yang datang untuk hadir, seperti klan bintang. Semuanya, berikut ini, hal pertama yang akan dilakukan pertama kali adalah upacara penerimaan murid Tuan Raja Hijau. Semua orang diam. Tang Zichen mengambil 3 luka bakar dupa, berjalan ke atas aula, dan membungkuk kepada Raja Hijau 3 kali. Pada saat ini, Tang Zichen berkata dalam hatinya, siapa yang membuat aturan ini, terlalu sial. Setelah memuja Raja Hijau, Tang Zichen mengambil teh dan menyajikannya kepada Raja Hijau sambil berteriak, "Terima kasih, Guru, silakan minum teh." "Bagus, hahaha." Raja Hijau tersenyum dan menerima teh dari Tang Zichen.
Setelah minum teh, lebih dari 30 tamu di tempat itu mengangkat tangan mereka untuk memberi selamat kepada Raja Hijau, murid baik yang telah diterimanya. Upacara penerimaan murid dianggap selesai. Lanjut. Yang akan berlangsung adalah upacara pemujaan Tang Zichen dan Tian Xiang, dua acara besar yang membahagiakan sekaligus. Justru karena itu adalah dua acara besar yang membahagiakan sekaligus, itulah mengapa para tamu undangan itu begitu murah hati. Pada saat ini, tidak jauh dari kediaman Raja Hijau, Mei Tianxing, berpakaian seperti pengantin pria, dengan gembira menunggang kuda tinggi, menabuh gong dan genderang untuk datang ke kediaman Raja Hijau. Di sebelahnya, benih Mei juga senang. Ya, Mei Si telah membawa cucunya Mei Tianxing untuk menyambut pengantin wanita, dan mereka tidak tahu bahwa Raja Hijau telah memutuskan untuk memutuskan persahabatannya. Bagaimanapun, Green King adalah sosok yang bermartabat dan terhormat, sosok yang memiliki begitu banyak keabadian datang untuk memberi selamat padanya di sebuah pernikahan, tapi sayangnya, Mei Si sama sekali tidak menghormatinya. Jadi Green King melihat dengan jelas apa yang disebut teman, hubungan dan dia marah. Kakek, aku sangat bahagia hari ini. Mei Tianxing yang sedang duduk di atas kuda besar berkata sambil tersenyum, dia akan meledak di suatu tempat dengan pemikiran bahwa dia akan dapat mengadakan pernikahannya dengan Tian Xiang malam ini. Untungnya dia duduk di atas kuda, kalau tidak dia akan terungkap. Mei Si berkata, lihat dirimu, kamu sangat senang tentang ini, bukankah kamu menikah dengan menantu perempuan saja? Kakek, Tian Xiang sangat cantik, aku tidak pernah bermimpi bisa menikahi menantu perempuan yang begitu cantik. Kakek, aku bersumpah, aku akan mencintainya dengan baik. Benih Mei bersenandung lagi, lihatlah pandanganmu tidak mencintai apapun, menikah kembali, bagaimana cara membuangnya, kamu lupa bahwa dia sama sekali tidak menyukaimu, dia bahkan menyukai Zhou Mi itu, sungguh wanita yang tidak tahu apa dia lakukan. Kakek, apapun aku akan segera mendapatkannya, apa bedanya jika hatinya ada di dalam diriku atau tidak. Semakin Mei Tianxing memikirkannya, semakin dia merasa bahagia, membenci bahwa malam akan segera tiba. Pikiran itu malam, tapi dia bahkan tidak bisa menunggu seperempat jam untuk menunggu. Segera, mereka tiba di kediaman Raja Hijau. Sesampainya di luar kediaman Raja Hijau, sekilas mereka melihat ada dua lampion merah besar yang tergantung di pintu masuk. Mei Tianxing berkata dengan gembira, kakek, sepertinya Raja Hijau sudah mempersiapkannya, menungguku datang dan menyambut pengantin wanita. Mei Si juga tertawa, aku tahu, Green King tidak berani untuk tidak bersiap, hari ini di penginapan, dia terlihat sangat enggan, tapi aku tegas dan harus melakukannya hari ini, hehehe. Kakek, ayo cepat masuk dan sambut pengantin wanita, jangan membuat menantu perempuanku menunggu, kata Mei Tianxing. Oke, masuk. Mei Si segera memerintahkan sekelompok gong dan genderang di belakangnya untuk menyambut pengantin wanita dan memasuki rumah Raja Hijau. Pada saat ini di aula rumah Raja Hijau, Tang Zichen hendak memberi hormat kepada Tian Xiang ketika suara gong dan genderang terdengar dari luar dan semua orang bingung apa yang terjadi di luar. Apakah ini pesta pernikahan? Mengapa apakah kamu hanya di sini sekarang? Saya pikir tim pernikahan tidak diundang untuk pernikahan hari ini. Saat ini, wajah Raja Hijau berubah, tapi itu sudah bisa diduga. Tian Xiang, yang ditutupi dengan topi merah, sepertinya tahu siapa yang datang keluar dan segera meraih tangan Tang Zichen dengan ketakutan. Tang Zichen menghibur, tidak apa-apa Tian Xiang, dengan saya di sini dan begitu banyak dewa atas yang kuat, benih Mei pasti tidak akan berani melakukan apapun. Tian Xiang merasa hangat ketika dia mendengar penghiburan Tang Zichen dan berkata, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Bodoh, di hari besar, bagaimana dengan kematian, kita akan bersama untuk waktu yang lama, kata Tang Zichen.
Namun, Tang Zichen mengatakan demikian, tetapi hatinya masih tak berdasar. Lagi pula, benih plum adalah dewa tertinggi yang kuat. Kemarahan dewa tertinggi yang kuat tidak ada yang bisa memprediksi. Terlepas dari sikap tegasnya, Grandmaster Green King, bagaimanapun juga, hanyalah seorang Master Pil abadi, dan kekuatannya rendah. Meskipun ada banyak orang kuat immortal atas di tempat kejadian. Tetapi setelah semua orang kuat immortal atas ini bukan teman hidup dan mati dengan Raja Hijau, lebih jauh lagi, apa yang dibutuhkan orang kuat immortal atas ini adalah agar Raja Hijau membantu mereka dengan alkimia mereka. Adapun hidup dan mati Tang Zichen, mereka tidak peduli. Jadi Tang Zichen masih memiliki beberapa kekhawatiran di dalam, terutama ketika Tian Xiang mengatakan bahwa meskipun mereka akan mati bersama, selalu ada firasat buruk. Hahaha, Brother Green, kamu mengatakan di bibirmu bahwa terlalu mendesak untuk menyetujui pernikahan hari ini, tapi aku tidak menyangka persiapannya cukup cepat. Suara tawa Mei Sit datang dari ambang pintu. Ketika Mei Sit memasuki rumah Raja Hijau, dia melihat lentera merah tergantung di mana-mana. Tatapan meriah, berpikir bahwa Raja Hijau telah mempersiapkan pernikahan Tian Xiang dengan sangat baik. Dia sangat bahagia. Beberapa detik kemudian, Mei Sit masuk ke aula utama, dan tiba-tiba, Mei Sit melihat banyak dewa atas yang kuat berdiri di aula. Mei Sit terkejut, baru saja menikah, tidak seperti mengundang begitu banyak dewa atas yang kuat. Mei Sit melihat ke Green King dan berkata, Brother Green, mengapa kamu membuat acara yang begitu megah? Raja Hijau mendengus, siapa kakak hijaumu? Kakek kakakmu. Kamu. Mei Tianxing masuk tepat setelah itu, dengan gembira. Tian Xiang, suamimu datang untuk mengantarmu pulang. Diam. Zhou Mi, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Teriak Mei Tianxing, tubuhnya bergetar ketika dia melihat Tian Xiang, yang juga memakai riasan pengantin, berdiri di samping Zhou Mi, dan tangan mereka erat ditarik bersama. Mei Sit juga melihatnya, dan wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba menatap Raja Hijau dengan marah, dan meraung, Raja Hijau, apa yang kamu inginkan? Apa maksudmu? Raja Hijau berkata, Benih Mei, sekarang saya secara resmi memberitahu Anda, di depan begitu banyak dewa tinggi yang kuat, bahwa saya, Raja Hijau, memutuskan hubungan dengan Anda, Benih Mei, mulai hari ini dan seterusnya. Putuskan hubungan diplomatik. Tubuh Mei Sit bergetar, tidak pernah menyangka bahwa Raja Hijau, yang adalah temannya, entah bagaimana akan memutuskan hubungan diplomatik dengannya. Mei Tianxing segera mengertakkan gigi karena marah, Raja Hijau, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, selama ini, jika bukan karena kakekku melindungimu, kamu akan mati, dan kamu. Aku melindungiku, konyol. Benih Mei dengan marah menunjuk Raja Hijau dan berkata, Yah, Raja Hijau, kamu benar-benar melakukan ini padaku. Raja Hijau mendengus, sebelum hari ini aku selalu menghormatimu sebagai saudara, dan selalu senang memilikimu sebagai teman, tapi sayangnya, hari ini di penginapan aku telah melihat dengan jelas bahwa aku bukanlah apa-apa di matamu. Saya berjanji untuk menikahkan Tian Xiang dengan cucu Anda, bahkan jika Tian Xiang tidak mau, saya memaksanya, tetapi sayangnya Anda sama sekali tidak mempertimbangkan perasaan saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, hanya bisa memutuskan persahabatan denganmu. Karena Tian Xiang mencintai Zhou Mi, aku akan memenuhinya dan menikahkan Tian Xiang dengan Zhou Mi. Omong-omong, aku belum memberitahumu. Zhou Mi sudah menjadi muridku. Raja Hijau, jika kamu berani menggertakku seperti itu, aku ingin kamu mati dengan mengerikan. Benih Mei menggeram. Ada lebih dari 20 dewa atas di tempat kejadian, dan tiba-tiba beberapa dari mereka, yang biasanya memiliki hubungan rata-rata dengan Mei Sit, tertawa dan berkata, Mei Sit, apakah menurut Anda kami tidak ada? Raja Hijau akan mati kematian yang mengerikan.
Cobalah jika Anda punya nyali. Apakah Anda punya nyali? Saya tidak percaya bahwa ada begitu banyak dewa tertinggi di tempat kejadian. Anda akan menjadi abu dan asap dalam beberapa menit. Kalian. Mei Sid menatap marah pada dewa atas yang kuat di tempat kejadian. Dewa tertinggi lainnya berkata, Mei Sid, kita harus bergantung pada Raja Hijau untuk membantu kita dengan alkimia kita di masa depan. Jika kamu berani menyentuh rambut Raja Hijau, aku akan menjadi yang pertama melawanmu. Aku akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan skor denganmu. Lebih dari 20 dewa atas di tempat kejadian semuanya menyatakan dukungan mereka untuk Raja Hijau. Hahaha, Plum Sid, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin Raja Hijau mati dengan mengerikan? Kamu punya nyali untuk melakukannya, ya? Yang pertama menyatakan rasa malu abadi atas itu. Kamu. Benih Plum mundur beberapa langkah karena marah. Tanpa keberanian, sepertinya namanya yang disiapkan untuk momen ini sama bagusnya dengan namanya. Mei Tianxing memandang Tianxiang dalam pakaian pengantin, sangat cantik, hatinya tidak bahagia seperti pisau, dan berteriak kepada Mei Sid, kakek, aku mohon, aku ingin menikahi Tianxiang, tanpa dia aku bisa tidak hidup lagi. Mei Tianxing berteriak agar Mei Sid membantunya merebut Tianxiang. Tang Zichen berkata, Tianxiang sudah menjadi menantu perempuanku. Mei Tianxing, kodokmu tidak layak untuk angsa ini, akan lebih tepat bagimu untuk menemukan kodok betina. Zhou Mi, kamu ambil istriku, aku tidak bersamamu. Tang Zichen terdiam. Tianxiang meraih lengan Tang Zichen dan berkata, Mei Tianxing, jangan main-main, aku tidak akan menyukaimu, bahkan jika tuanku benar-benar menikahkanku denganmu, aku akan memilih untuk bunuh diri dan tidak akan pernah membiarkanmu memilikinya. Aku cinta Zhou Mi, selama-lamanya. Apakah kamu mendengarku? Puff. Mei Tianxing muntah dengan kejam, seteguk darah tua menyembur tinggi. Tianxing, kamu. Mei Sid melihat cucunya begitu tidak ambisius, dia menjadi gila karena marah. Kakek, aku tidak ingin hidup, tolong bunuh aku. Teriak Mei Tianxing. Kamu tidak berharga, wanita rendahan, jalang rendahan, kamu juga mengatakan hal-hal seperti itu. Tang Zichen berteriak, hei, hormatilah nada bicaramu. Benih Plum memandang Tang Zichen, matanya dingin, dan berkata, Zhou-Mi, bagus menurutmu, dengan dukungan Raja Hijau aku tidak bisa membunuhmu. Selalu mencintaimu, jadi aku akan melihat apakah dia akan tetap mencintaimu selamanya jika kamu mati. Raja Hijau langsung berkata, Mei Sid, kamu berani. Mei Sid tertawa keras dan menggertakkan giginya, Raja Hijau, orang-orang ini hanya mengandalkanmu untuk membantu alkimia, mereka tidak akan membiarkanku membunuhmu demi keuntungan mereka, tapi siapa yang peduli jika Zhou-Mi hidup atau mati, aku bisa bunuh dia jika aku mau. Raja Hijau sibuk berkata, lansia, maukah Anda membantu menghentikannya? Salah satu dewa tertinggi berkata, Raja Hijau, jangan khawatir, kita berdiri di sini hari ini, kita tidak akan pernah membiarkan dia menyakiti siapapun. Waktu yang baik telah tiba, ayo cepat dan beri penghormatan, jangan lewatkan waktu, dan untuk biji prem ini, jangan pedulikan dia. Saya mengukur dia tidak memiliki biji hari ini. Green King berterima kasih, terima kasih semuanya. Zhou-Mi, Tianxiang, bersiaplah untuk memberikan penghormatan. Ya Tuan. Mei Tianxing menangis, kakek, bantu aku menghentikannya. Mei Sid mengatupkan giginya, menatap Raja Hijau dan Tang Zichen dan berkata, beri aku rasa, jika aku tidak menghentikan ini, aku bersumpah untuk tidak melakukan apapun. Mei Sid menarik Mei Tianxing yang menangis pergi. Begitu mereka sampai di gerbang, pembawa acara berteriak dari dalam, satu busur ke langit dan bumi. Dua menyembah aula tinggi. Suami dan istri saling menyembah. Upacara selesai, kirim mereka ke kamar pengantin. Puff.
Mei Tianqing, yang belum keluar dari gerbang kediaman Raja Hijau, mendengar pengiriman ke kamar pengantin, dan seteguk darah tua menyembur dengan liar, sayangnya, menyemprot wajah kakeknya. Kakeknya sangat marah sehingga dia membanting Mei Tianqing ke tanah dan mengutuk, "Kamu sampah yang tidak berguna." Di aula utama, setelah mengirim pendatang baru ke kamar pengantin, semua orang mengangkat tangan untuk memberi selamat kepada Raja Hijau. "Selamat, selamat. Haha, terima kasih semuanya, kalian sudah bekerja keras, jamuan sudah siap, dan kuharap kalian bergabung dengan kami untuk minum." "Tentu saja, tolong. Silahkan." Semua orang memasuki meja. Dan Tang Zichen dan Tian Xiang memasuki ruangan tertentu. Ruangan itu hanya didandani, lagi pula, waktu begitu mendesak. "Kamu tinggal di kamar ini." "Yah, aku biasanya tinggal di dalamnya." "Hei, hari ini berubah menjadi ruang pernikahan kita." Tang Zichen berkata sambil tersenyum saat Tian Xiang dengan malu-malu menundukkan kepalanya. "Nyonya, kalau begitu kita tidak boleh menunda," Tang Zichen bertanya ragu-ragu. "Apa?" Tian Xiang pura-pura bodoh karena tidak tahu, wajahnya benar-benar merah. "Masih berpura-pura bodoh, hahaha." Tang Zichen menghentikan pinggangnya dan memeluknya. Malam tiba, dan perjamuan selesai sekitar pukul 8 malam. Berbagai dewa atas pergi. Grandmaster Green King, yakinlah bahwa Plumseed tidak akan pernah berani menyentuhmu sedikit pun, jika tidak kita semua akan menjadi musuhnya, kecuali Plumseed dia tidak ingin hidup. "Terima kasih semua. Sama-sama, aku harus mengandalkanmu di masa depan untuk pil abadi." Seharusnya begitu, seharusnya begitu." Raja Hijau menghela nafas dalam-dalam, semuanya bersyarat, bahkan tidak terlalu menggigit dalam hal pil abadi. Sayangnya, apa yang bisa dilakukan? Singkatnya, Green Raja sangat menyadari bahwa harus ada kekuatan, dan jika ada kekuatan, siapa yang harus ditakuti? Raja Hijau berkata dalam hati, "Sekarang Zhou Mi dan Tian Xiang pasti sudah bercinta. Zhou Mi juga sepenuhnya adalah keluargaku, dia tidak bisa mati. Hanya Zhou Mi yang memiliki kemungkinan untuk menjadi orang yang kuat dan bertarung melawan makhluk abadi atas ini. Jika dia tidak mati, aku harus segera membantunya menjadi orang yang kuat." Setelah mengatakan itu, Raja Hijau segera pergi ke halaman belakang. Pada saat ini, Tang Zichen dan Tian Xiang sedang berpelukan dan berbaring di tempat tidur, keduanya hanya ditutupi selimut tipis. Selain itu mereka tidak memiliki tubuh. Apa yang terjadi dalam 2 jam terakhir, tentu saja sudah terbukti dengan sendirinya. "Suamiku, aku sudah menjadi milikmu, apakah kamu akan meninggalkanku di masa depan?" kata Tenka penuh perhatian. "Bagaimana bisa? Kamu masih lemah hari ini, jadi tentu saja aku masih agak menarik, tetapi di masa depan, ketika kamu menjadi kuat, seperti tingkat immortal atas, aku adalah Master Immortal level 2 kecil. Bahkan jika aku sudah seorang Master Abadi level 4 saat itu, tidak ada apa-apanya di matamu. Pada saat itu, apakah kamu masih mencintaiku?" "Haha, itu pertanyaan yang bagus, aku akan memberikannya 100%. Hentikan, aku serius. Aku bersumpah demi surga, jika aku Tang Zichen mengkhianati kepercayaanku, meninggalkan tuanku, meninggalkan istriku, meninggalkan saudara kandung manapun, aku akan dipukul oleh surga dan tidak akan mati dengan baik." Tian Xiang sibuk menutupi mulut Tang Zichen agar dia tidak mengatakan sesuatu yang sangat beracun. "Hehehe." Keduanya tersenyum memohon. Di luar pintu, Raja Hijau juga menyeringai, berharap sumpah Tang Zichen tidak dimaksudkan untuk membujuk Tian Xiang. Raja Hijau terbatuk 2 kali di luar. Tian Xiang panik dan menarik selimutnya, takut guru akan menerobos masuk. Menguasai. "Baiklah, kalian berdua bergegas ke aula utama, aku akan menunggumu di aula utama." "Ya." Tang Zichen dan Tian Xiang buru-buru berpakaian dan segera tiba di aula utama. Sekarang para tamu itu pasti sudah pergi begitu mereka pergi.
Itu berarti tempat itu tidak lagi aman, jadi Tang Zichen tidak menunda sedikit pun dan segera tiba di aula utama, di mana hanya Raja Hijau yang hadir. Tang Zichen menghubungi Raja Iblis dalam perjalanan ke aula utama. Syukurlah, Raja Iblis telah meninggalkan jejak pada dirinya terakhir kali, memungkinkan Tang Zichen untuk menghubunginya kapan saja. Tang Zichen, ada apa lagi? Hei, ada aliran perasaan abadi immortal atas menyapu Anda. Raja Iblis segera menyadarinya. Raja Iblis 9 Dao adalah Dao immortal, benih plum sama lemahnya dengan apapun di matanya, jika dia tidak dipenjara dan mananya dikunci, bahkan sebuah pikiran bisa membunuh benih plum. Raja Iblis Senior, Anda menemukan makhluk abadi atas menyapu saya. Ya, aku akan bertanya padamu, tapi itu benar-benar membuatku terhanyut. Kamu tahu, mungkinkah kamu mengacaukan seseorang lagi? Itu benar, makhluk abadi atas yang menyapuku dengan akal sehatnya saat ini, dia ingin membunuhku. Sialan, Tang Zichen, terakhir kali beberapa dewa bumi tengah ingin membunuhmu, kali ini bahkan lebih kejam, dewa atas ingin membunuhmu, berapa banyak orang kuat yang akan kamu bunuh. Sial, aku benar-benar mengalami banyak bencana dalam hidupku. Tang Zichen memarahi. Raja Iblis berkata, bagaimana kamu bisa bersembunyi dari makhluk abadi atas? Bintang Luo tidak dapat membantumu lagi, jika kamu ingin menyalahkan musuh yang membunuhmu, mereka lebih kuat dari sebelumnya. Raja Iblis menghela nafas. Tang Zichen berada dalam situasi ini, jika itu adalah Raja Iblis, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana melewatinya. Raja Iblis Senior, itu cerita lama yang sama, ketika aku membutuhkannya nanti, kamu bisa membantuku melindungi perasaan abadi orang itu. Tentu saja, hanya itu yang bisa saya bantu. Segera Tang Zichen dan Tian Xiang tiba di aula utama. Menguasai, kalian telah datang. Tian Xiang tersipu dan menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menatap tuannya ketika dia mengingat rasa malu atas apa yang baru saja dia lakukan. Raja Hijau berkata, Zhou Mi, benih Mei pasti tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika dia ingin membunuhmu untuk membuatku kesal, mengasihani kekuatan dan status tuanku tidak dapat membantumu, makhluk abadi atas itu, juga bisa saya tidak selalu berada di sini untuk melindungi. Saat ini, saya hanya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup saya sendiri, saya tidak dapat menyelamatkan salah satu dari hidup Anda. Raja Hijau dengan sedih mengatakan, apa gunanya dia datang ke sini? Terus terang, dia hanya bisa berpura-pura berada di depan kelas bawah. Tang Zichen berkata, Tuan jangan khawatir, mungkin tidak akan mudah bagi benih Mei untuk membunuhku, jika aku Tang sangat mudah dibunuh, lalu bagaimana aku bisa datang ke sini dari alam fana? Raja Hijau tertawa getir, Zhou Mi, kamu tidak mengerti, kamu benar-benar terlalu muda, kata-katamu masih anak-anak. Raja Hijau berpikir bahwa kata-kata Tang Zichen terdengar kekanak-kanakan, tetapi tidak tahu bahwa kata-kata Tang Zichen sama sekali bukan omong kosong, tetapi diucapkan dengan premis. Tuan, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri, dan serahkan Tian Xiang kepadaku, kata Tang Zichen. Green King berkata, Zhou Mi, jika saya tidak salah Immortal Sensei Plum Seed telah mengunci tempat ini sekarang, dan bahkan, dia sudah dalam perjalanan ke sana. Jadi apa Tuan, aku akan membawa Tian Xiang bersamaku dulu. Tang Zichen berkata, dan tanpa banyak omong kosong, Tang Zichen menarik Tian Xiang pergi. Pada saat ini, di sebuah restoran tertentu di dekatnya, sudut mulut Mei Si terangkat dengan jijik, sungguh kurangnya pengetahuan tentang kehidupan, ya, semakin dia merasa jijik. Di kediaman Raja Hijau sedang sibuk tunggu. Apalagi yang Tuan pesan? Zhou Mi, apakah kamu benar-benar bisa pergi dengan mulus bersama Tian Xiang? Tentu saja.
Percayalah padaku, aku membawa Tian Xiang ke klan bintang sekarang. Kurasa benih plum tidak akan pernah berani pergi ke klan bintang untuk bersikap kasar. Jumlah dia tidak punya nyali untuk mengamuk di wilayah klan bintang. Raja Hijau mendengus dengan jijik, tetapi Raja Hijau ragu Tang Zichen akan berhasil mencapai klan bintang, dan di sana ada 10.000 peluang bagi benih plum untuk membunuh Tang Zichen dalam perjalanan. Tuan, kalau begitu kita akan pergi dulu. Tunggu, Zhou Mi, kamu membawa rumput abadi ini bersamamu. Raja Hijau mengeluarkan semua uang hadiah yang dia terima hari ini. Tuan, ini tidak boleh dibiarkan, begitu banyak rumput abadi, bagaimana kita bisa? Kamu lebih membutuhkannya daripada aku, ambil semuanya. Tangan Tang Zichen gemetar, dia tidak menyangka Raja Hijau begitu murah hati. Hadiah yang diterima hari ini semuanya adalah rumput abadi berumur miliaran tahun, hadiah dari lebih dari 30 tamu berjumlah lebih dari 300 rumput abadi. Rumput abadi berusia 300 miliar tahun, betapa kayanya sumber daya ini. Tuan, Tang Zichen berterima kasih. Baiklah, jangan mengecewakan tuanku, rumput abadi ini diberikan kepadamu, aku harap kamu dapat memanfaatkannya dengan baik, kamu tidak harus memberikannya kepada Tian Xiang. Tian Xiang hanya seorang master pil abadi, kebutuhannya tidak besar, kuncinya pada tahap ini adalah agar Anda tumbuh dengan cepat. Murid tidak akan pernah mengecewakan tuan. Lanjutkan. Tang Zichen menarik Tian Xiang dengan cepat. Raja Hijau melihat ke belakang mereka dan berkata, Zhou Mi, jika kamu benar-benar bisa sampai ke klan Xing hidup-hidup, maka itu berarti aku tidak salah tentangmu, aku pasti akan menggunakan semuanya. Harta saya untuk mendukung Anda, selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan lebih dari uang hadiah yang saya terima hari ini. Tentu saja, jika Anda mati di tengah jalan itu takdir, dan mengatakan bahwa Tian Xiang pada akhirnya akan menjadi milik Mei Tianxing, wanita. Raja Hijau tahu bahwa Tang Zichen dan Tian Xiang tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini, dan kemungkinan segera setelah meninggalkan rumah, Mei Sit akan membunuh Tang Zichen di beberapa gang, lalu merebut Tian Xiang dan memberikannya kepada Mei Tianxing. Namun, Raja Hijau ingin bertaruh, tergantung pada apakah Tang Zichen benar-benar memiliki takdir ini. Jika seseorang dengan peluang dan keberuntungan yang kuat tidak mudah mati. Raja Hijau duduk di istana, diam-diam menunggu hasilnya. Saat ini, di restoran tertentu, Mei Tianxing sedang duduk di samping dengan wajah frustrasi dan air mata di wajahnya, bergumam dan mengulangi, sudah terlambat untuk apapun, mereka pasti sudah menyerah, sudah terlambat untuk apapun. Mei Sit berkata, baiklah, jangan habis-habisan, Tianxing, sekarang semua tamu Raja Hijau telah pergi, Zhou Mi bersiap untuk membawa Tian Xiang ke rumah klan Xing, sayangnya, aku tidak akan pernah membiarkan dia mencapai klan Xing tanpa masalah. Kedua bajingan ini, aku akan membunuh mereka sekarang. Mei Tianxing sibuk dengan biji premnya memohon, kakek jangan. Kamu gila. Kakek, jika kamu ingin membunuh mereka, bunuh Zhou Mi, bukan Tian Xiang. Jalang ini sudah mengalah dengan Zhou Mi, apa yang masih kamu pikirkan? Mei Tianxing berkata, bahkan jika Tian Xiang bukan lagi wanita yang sempurna, aku masih menginginkannya. Kakek, bantu aku mendapatkannya kembali, lalu bunuh Zhou Mi berkeping-keping. Mei Sit melihat bahwa cucunya mungkin tidak benar-benar dapat keluar dari rintangan ini, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju dan merebut kembali Tian Xiang kepadanya. Baiklah, kakek bantu kamu mendapatkannya kembali, dan ketika kamu bosan bermain dengannya di masa depan dan tidak menyukainya lagi, tendang dia sampai mati. Kakek, ini urusanku. Saat itu, biji plum terkejut, mana pria itu? Kakek, ada apa? Aneh, itu baru saja. Mei Sit tiba-tiba menyadari bahwa Tang Zichen dan Tian Xiang hilang. Benih plum segera menyebar ke seluruh kediaman Raja Hijau.
memperluas indera abadi untuk mencari, tetapi tidak ada Tang Zichen dan Tian Xiang yang terlihat. Cepat pergi ke kediaman Raja Hijau. Mei Sit segera berlari ke kediaman Raja Hijau. Mei Tianxing juga ingin sekali sampai di sana, kebahagiaan akan segera datang, jangan sampai hilang lagi. Pada saat ini, Tang Zichen dan Tian Xiang berada jauh di dalam tanah. Tang Zichen masih menggunakan metode yang sama seperti terakhir kali. Melompat turun dari sumur dan kemudian memasuki bawah tanah di dasar sumur, menggunakan perisai perasaan abadi Raja Iblis. Mei Sit tidak akan dapat menemukan Tang Zichen sampai mati, karena bahkan jika Mei Sit's Immortal Sensei masuk jauh ke bawah tanah, dia tidak akan dapat melihat Tang Zichen dan Tian Xiang. Selain itu, Mei Sit bahkan tidak tahu bahwa Tang Zichen berada jauh di bawah tanah. Tang Zichen masuk dari dasar sumur dan menggunakan sumur untuk menutupinya, itu tidak akan meninggalkan jejak mereka memasuki bawah tanah. Di dasar tanah, Tian Xiang khawatir, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jangan bicara. Tang Zichen menahan Tian Xiang dan pergi ke arah klan bintang. Tentu saja, Tang Zichen harus berada di luar klan bintang dari tanah, tidak berani memasuki bawah tanah klan bintang. Jangkauan klan bintang harus memiliki perlindungan, karena takut memicu perlindungan menyebabkan kesalahpahaman. Benih Mei segera tiba di rumah Raja Hijau. Benih Mei berulang kali untuk memastikan tidak ada Tang Zichen dan Tian Xiang. Benih Mei segera masuk ke aula utama. Raja Hijau masih duduk di kursi saat ini. Raja Hijau masih duduk di kursinya. Raja Hijau kaget melihat kedatangan Mei Jian. Raja Hijau menghela nafas dengan sedih. Tang Zichen mati begitu saja, dan bertanya-tanya apakah 300 rumput abadi yang dibawanya telah diambil oleh Benih Mei. Tapi, di detik berikutnya, Benih Plum berteriak dan bertanya, katakan, di mana Zhou Mi dan Tian Xiang? Bukankah kamu membunuhnya? Green King, jangan berani-berani berdebat, katakanlah, di mana kamu menyembunyikannya? Baru saja, mengapa aku tidak dapat menemukannya sekarang? Tidak dapat menemukan mereka. Apa maksudmu? Kamu adalah dewa tertinggi, dan keduanya sangat kuat sehingga kamu tidak dapat menemukannya. Green King terkejut. Mei Tianxing juga datang, berteriak, Raja Hijau, jangan keras kepala, kamu tidak bisa menyembunyikannya, kakekku pasti akan membunuh Zhou Mi. Tian Xiang ditakdirkan untuk menjadi istriku. Raja Hijau tertawa, anak ini, dia benar-benar melakukannya, dia tidak mengecewakanku. Pada saat ini, Raja Hijau sangat senang bahwa Benih Mei tidak dapat menemukan Tang Zichen, yang berarti bahwa Tang Zichen telah menggunakan beberapa metode untuk melindungi Sensei abadi Benih Mei, dan harus pada saat ini, hampir ke bintang. Klan Raja Hijau, apakah kamu masih keras kepala? Benih Plum mengamuk. Raja Hijau mendengus dengan jijik, Mei Sit, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Aku tahu kamu tidak punya nyali. Raja Hijau mencibir. Mei Sit menjadi gila karena marah, tapi dia benar-benar tidak berani membunuh Raja Hijau, dia benar-benar tidak punya nyali. Raja Hijau berkata, Benih Mei, jangan sia-siakan energimu, aku yakin, Zhou Mi telah membawa Tian Xiang ke klan bintang. Jika kamu punya nyali, pergi ke klan bintang dan bunuh Zhou Mi. Apakah kamu punya nyali? Hahaha, tidak ada nyali, hahaha, biji prem tidak ada nyali. Raja Hijau tertawa. Lubang hidung Mei Sit yang marah akan berasap, ya, masalah ini, pergi ke klan bintang untuk membunuh Tang Zichen, dia tidak berani pergi, beberapa hal hari ini, dia tidak berani, dia benar-benar orang yang tidak punya nyali. Mei Sit menggeram marah. Raja Hijau, kamu akan lihat. Benih Plum mengertakkan gigi. Kita lihat saja nanti. Mei Sit segera pergi bersama Mei Tianxing, menuju ke Star Clan, melacak Tang Zichen dan Tian Xiang sepanjang jalan, berharap untuk mencegat Tang Zichen bahkan sebelum mereka memasuki Star Clan.
Pada saat ini, Tang Zichen dan Tian Xiang baru saja muncul dari tanah. Cepat, ada klan bintang di depan. Tang Zichen menarik Tian Xiang dan terbang menuju klan bintang, sangat gembira di dalam. Selama dia memasuki klan bintang, benih plum tidak akan berani masuk dan membunuh Tang Zichen. Tentu saja, bukan itu yang membuat Tang Zichen sangat gembira. Tetapi Raja Hijau telah mengatakan bahwa jika Tang Zichen benar-benar tiba di klan bintang dengan selamat dan sehat, maka dia akan bersedia mendukung Tang Zichen dengan semua harta miliknya. Dengan kata lain, Tang Zichen akan segera menjadi kaya, dan kali ini, dia pasti bisa naik ke tahap pra-mortal immortal dan menjadi rekan Star Luo. Berhenti. Tepat pada saat ini, raungan datang dari kejauhan. Mengejarnya. Wajah Tian Xiang berubah. Tang Zichen sedikit tercengang saat melihat gerbang Star Clan hanya sekitar 100 meter di depannya. Namun, immortal atas begitu kuat, bahkan 10 meter tidak akan cukup untuk mengejar ketinggalan. Di kejauhan, benih plum menjentikkan jarinya, dan dengan desir, seolah-olah itu adalah peluru, itu membunuh Tang Zichen, dan itu sangat kuat sehingga dewa bumi yang terlambat pun pasti akan mati. Otak Tang Zichen terasa seperti akan mengalami korsleting, dan dia tidak berdaya untuk bertarung di depan kekuatan absolut. Tepat pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul, dan wanita itu langsung diblokir di depan Tang Zichen. Di kejauhan, Mei Xi terkejut. Wanita itu adalah Star Luo. Mei Xi tiba-tiba ketakutan untuk membuang energi Qi-nya, hanya sepersekian milimeter pada waktunya untuk diisi oleh Mei Xi. Star Luo hanya lolos dari kematian. Pindah! Teriak bintang Luo. Tang Zichen tidak menunda-nunda, dengan cepat menarik Tian Xiang dan melesat ke gerbang klan bintang yang berjarak 100 meter. Detik berikutnya, benih plum juga tiba. Mei Xi meraung, "Nona Xing Luo, apakah Anda ingin mati? Apakah Anda tahu bahwa jika saya mengambil setengah langkah lebih lambat untuk berhenti, Anda pasti sudah mati?" Star Luo mendengus, "Itu urusanmu, bagaimanapun, jika aku dibunuh olehmu, keluarga Meimu pasti akan hancur." "Kamu..." Mei Xi sangat marah, dengan keterlambatan Star Luo. Tang Zichen telah memasuki klan bintang dengan Tian Xiang, dia bisa saja membunuh Tang Zichen sebelum dia memasuki klan bintang, tetapi dia akhirnya menyelinap pergi di bawah hidungnya. Tentu saja, Plum Xi tidak berani membunuh Star Luo, bahkan jika dia tidak membunuh Tang Zichen, itulah sebabnya dia langsung mendekat ketakutan ketika Star Luo tiba-tiba bergegas keluar untuk memblokir Tang Zichen. Sambil mendengus, Star Luo berjalan kembali ke Star Clan tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, di dalam klan bintang, Tang Zichen sedang bersandar pada sebuah pilar, dan dalam benaknya ada semua hal yang Star Luo baru saja abaikan kematiannya sendiri untuk memblokir Tang Zichen, dan Star Luo telah berjuang untuk menyelamatkannya. Tang Zichen, 1000 kali lipat. "Jika bukan karena Star Luo barusan, saya khawatir saya akan mati," kata Tang Zichen. "Aku tidak punya gigi untuk melupakan kebaikan besar Star Luo," kata Tian Xiang sambil mengangguk. "Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia menyelamatkanku terlepas dari hidup dan matinya sendiri." "Ini..." Tenka kaget kan, "Kenapa? Mungkinkah hati Xing Luo juga mencintai Tang Zichen? Kenapa lagi kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri?" Tian Xiang juga terkejut memikirkan hasilnya. Tian Xiang berkata, "Saya pikir Tian Xiang pasti menyukaimu, dan lebih mencintaimu daripada aku." Tang Zichen hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara datang dari belakang kepalanya, "Jangan bicara omong kosong, aku tidak." Tang Zichen dan Tian Xiang dengan sibuk menoleh dan melihat bahwa itu adalah Xing Luo, yang berwajah merah dan kelas 2. Tang Zichen cukup imut ketika dia melihat wajah merahnya dan berdebat dengan licik. "Tapi kenapa dia menjadi sophomoric? Apakah kamu malu? Apakah kamu pemalu?" "Tetap saja, ada arti lain." Tenka sedang sibuk.
Xing Luo, terima kasih. Jika Anda tidak mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan kami sekarang, nasib kami berdua akan ditulis ulang. Memang, jika Tang Zichen baru saja meninggal, Tian Xiang pasti akan ditangkap dan diberikan kepada Mei Tianxing, dan nasibnya akan sangat berbeda sejak saat itu. Baiklah, tidak apa-apa sekarang, Mei Si tidak berani memasuki keluargaku untuk membunuh. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memberi selamat kepada kalian, senang memiliki akhir yang bahagia hari ini. Bintang Luo berkata dengan sedikit senyum, tetapi di balik senyumnya, dia merasa sedikit kesepian dan sedih. Tian Xiang berkata, terima kasih, kamu juga akan menemukan pria yang hebat. Baiklah, kalau begitu silakan, aku pergi dulu. Stero berbalik dan terbang pergi. Bintang Luo. Tang Zichen memanggil tetapi Stero tidak menoleh ke belakang. Aneh sekali, kata Tang Zichen dalam hati. Apa yang salah? Tidak ada, mari kita kembali dulu. Tang Zichen membawa Tian Xiang dan kembali ke kediaman tuan musim panas ini. Yun Zi dan Yun Meng sedang duduk di pintu, seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang, dan Yun Zi sangat sakit hati. Saya kembali, suami. Yun Zi dengan gembira berlari. Namun, ketika Tian Xiang mendengar Yun Zi memanggil suaminya dengan penuh kasih sayang, dia merasa, di dalam hati, sedikit malu. Yun Zi bertanya, mengapa kamu pergi begitu lama? Lama, apakah akan lama? Omong kosong, ini malam yang besar. Tang Zichen tertawa, saya pergi ke rumah Raja Hijau untuk memberikan penghormatan kepada Raja Hijau, dan kemudian tuan saya menjodohkan Tian Xiang dengan saya, jadi omong-omong, saya menikah, dan kemudian saya menyerah. Kalian, Yun Zi bergidik dan menatap Tang Zichen dan Tian Xiang. Itu benar, kita sekarang adalah suami istri, hanya nama. Tian Xiang tersipu dan menundukkan kepalanya. Yun Zi tersesat di dalam khawatir, akhirnya datang, dan datang begitu cepat. Yun Meng sibuk berkata, selamat Nona Tian Xiang, selamat Tang Sao. Terima kasih, omong-omong, di mana tuanku? Guru musim panas ini. Yun Meng berkata, tuanmu telah pergi. Pergi. Don Zichen terkejut. Ya, tapi dia meninggalkan surat untukmu. Yun Meng kembali ke rumah dan mengeluarkan surat. Tang Zichen sibuk membuka surat itu dan membacanya. Murid, tolong maafkan saya atas sikap saya hari ini, saya terlalu egois, jika saya membantu Anda, saya tidak hanya tidak dapat menghentikan Anda, saya juga harus membantu Anda. Sayangnya, saya tidak dapat melakukannya, Anda tahu alasannya, saya tidak tahu apakah Anda akan berbicara terlalu banyak, saya memikirkannya selama setengah hari atau memutuskan untuk pergi jauh dalam hidup ini untuk menerima Anda sebagai murid, saya sangat terhormat meskipun tuan dan nasib murid itu dangkal. Setelah saya pergi, saya harap Anda akan bekerja keras pada alkimia dan kultivasi Anda, dan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Tang Zichen selesai membaca surat itu dan menghela napas dalam-dalam. Tang Zichen juga dapat memahami ketidakberdayaan guru musim panas ini pergi, lagi pula, dia dan Raja Hijau adalah musuh bebuyutan. Tang Zichen lebih dekat dengan Raja Hijau, mau tidak mau membiarkan Raja Hijau lebih sering melihatnya, dan melihat lebih banyak tentang dia. Semoga suatu hari memungkinkan Raja Hijau untuk menemukan identitas asli tuan musim panas ini. Tuan, saya harap kita masih memiliki hari untuk bertemu di masa depan. Jika saya bisa melakukannya, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikan kebencian Anda, kata Tang Zichen dalam hati. Tian Xiang bertanya, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kamu masih bisa tinggal di sini? Dengan kepergian guru musim panas ini, keluarga Bintang, menurut aturan, mengambil kembali rumah ini, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal di sini. Bersambung.